Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini ada teman ini mau nanya katanya. Kok bisa nebak ya? Kan sekarang itu banyak orang itu bisa nebak. Ya seakan-akan gimana ya? Karena identik dengan perdukunan nebak itu sesungguhnya. Tapi di sini ada perbedaan di sini nebak. Jadi nebak seseorang itu bisa macam-macam ya. Yang pertama, orang itu bisa nebak satu ya. Kontak dengan korinnya. Jadi misalnya seseorang Kiai A lah atau dukun A ya. Itu ngontak sama korin yang ada di seseorang yang mau ditebak itu. Karena setiap orang itu punya korin di kiri bangsa jin, ya jin kafir. Tapi kalau kita itu jadi orang baik, selalu baik, bisa saja masuk Islam seperti itu. Kemudian ada jin yang bangsa malaikat. Jadi yang dikontak adalah jin itu. Jadi jin korin yang ada di kita itu dikontak oleh seseorang sehingga dia bisa mengaku, bisa membuka aib kita, bisa menceritakan kejelekan-kejelekan kita yang seharusnya harus ditutup-tutupi seperti itu. Tapi dibuka ini rahasianya. Ini bisa seperti itu. Ya secara singkat aja biar nggak lama-lama ini. Jadi yang kedua khodam dukunnya ya, kontak ke korin tamu. Atau kalau yang tadi itu memang dukunnya yang ngontak, sekarang khodamnya. Jadi khodam dukun itu sendiri yang ngontak, nanya-nanya ke korin seseorang yang ditanya itu. Jadi seakan-akan seperti wali. Wah kok bisa nebak? Jadi kalau bisa nebak itu dianggap seorang wali. Padahal waliullah itu enggak seperti itu. Waliullah itu pasti ya bisa nebak kalau dia ingin, karena ditampakkan oleh Allah, dan itu untuk menyembuhkan seseorang, bukan untuk memalukan seseorang seperti itu. Jadi yang kedua adalah memang dukun itu sendiri punya amalan sehingga dia mempunyai khodam. Karena banyak amalan-amalan yang sesungguhnya kalau dia bersabar, contoh saja ayat kursi ya. Kalau sampai 90 hari maka akan didampingi oleh malaikat. Jadi kalau di pertengahan 45 hari misalnya datang yang menawarkan untuk menjadi khodamnya, itulah jin. Ini hanya contoh saja. Yang ketiga ya, pakai primbon. Orang itu bisa nebak dengan pakai primbon. Ya. Biasanya seseorang dukun itu kalau didatangi biasanya tanya nama ya, orang tuanya, kemudian tanggal lahirnya. Itu ditanyakan, nah itu digabungkan karena setiap hari, tanggal, bulan itu ada nilainya, ada angka-angkanya. Nah angka-angkanya itu yang digabungkan di jumlah, kemudian bisa diprediksi seperti itu. Ya, yang keempat pakai mata berlapis jin. Jadi matanya memang berlapis jin. Mengapa? Ini biasanya dialami oleh seorang yang apa namanya itu ya? Ambigo, indigo. Indigo, mana ambigo bendi ya? Indigo. Ya, jadi indigo itu tergantung yang nyetir nanti. Kalau yang nyetir itu masih melawan syariat, tidak sesuai dengan syariat, bisa dipastikan matanya itu diterlapisi oleh mata jin seperti itu, sehingga bisa melihat rahasia-rahasia yang memang seharusnya ditutup-tutupi seperti itu. Membuka rahasia sehingga orang dipermalukan ya di tempat ramai seperti itu.
Jadi indigo ya, indigo. Tapi kebanyakan menurut keterangan ulama, indigo itu memang jin. Karena kalau malaikat enggak mungkin membuka ya, membuka aib, buka sesuatu yang memang dirahasiakan. Ya. Jadi intinya adalah penglihatan kita itu bukan dari penglihatan Allah, tapi penglihatan dari jin seperti itu. Kemudian yang kelima, pakai mata batin lah. Yang pakai mata batin di sini ini disebut dengan istilah bahasa Arabnya mukasyafah. Artinya tersingkap segala tabir rahasia. Nah, biasanya yang seperti ini dialami oleh para wali ya. Karena saking banyaknya zikir, misalnya ya, zikir la ilaha illallah. Karena salah satu khasiat dari zikir la ilaha illallah adalah inkishaful asrar, bisa membuka segala rahasia. Nah, ini bisa dialami oleh seorang bisa dikatakan mauna yang dialami oleh para solihin, bisa dialami orang suci karena belum balik, misalnya seperti yang disebut dengan irhas seperti itu, atau bisa disebut dengan karomah ya, karomah. Ini hebat juga ini karomah, ini para wali. Atau bisa disebut juga dengan mukjizat, ini kalau khusus para nabi. Nah, yang kelima ini yang seharusnya kita tuh usahakan, karena iktisabul wali jaizun seperti itu. Jadi mengusahakan supaya diri kita itu diangkat waliullah oleh Allah, menjadi kekasih Allah, bukan menjadi kekasih setan, itu memang dibolehkan. Bisa-bisa saja seseorang. Tapi ciri-cirinya ini yang perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Ciri-ciri seseorang itu dianggap waliullah atau masuk dalam kategori waliullah adalah tidak pernah luput, tidak pernah meleset dari syariat setitik pun, sejengkal pun, sesetrip pun. Nah, biasanya di sini ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan pertama, ilmul basirah. Jadi dia dikasih ilmu penglihatan batin seperti itu. Yang kedua, ainul basirah. Memang ya punya kejelian mata batin. Ya. Bukan hanya ilmunya, tapi di sini sudah bisa melihat seperti itu. Ini yang disebut dengan ainul basirah. Yang ketiga, ini yang paling tinggi, hakul basirah. Hakul basirah itu sudah sebenar-benarnya penglihatan hati yang tidak akan meleset, karena dia sudah akunnya dia menjadi kunnya Allah, akunnya Allah menjadi kunnya dia. Tapi ini sulit ya. Ini tingkatan waliullah tingkat tinggi, ini sama-sama hebat, tapi bukan mukjizat, ini karomah atau maunah. Yang keenam, pakai jin langsung. Jadi dia punya amalan, punya hadam sampingan selain qorinnya, sehingga dia bisa melacak seseorang ya, tentang sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ini pakai akal-akalan di sini ya, pakai akal-akalan. Misalnya orang Jawa ke sini, ke Madura, lalu saya nelpon ke Jawa bahwa ada seseorang namanya ini, rumahnya hadap kemana. Saya telepon dulu, seakan-akan saya buka primbon seperti itu, masuk ke kamar dulu ya. Jadi bisa saja ditebak langsung ya, menebak-nebak. Padahal yang menebak-nebak itu karena memperoleh informasi dari temannya yang ada di Jawa seperti itu. Jadi Anda jangan gampang tertipulah dengan yang nebak-nebak itu. Karena beda-beda tipis antara waliullah dan wali syaitan. Jadi kalau waliullah itu pasti takwa ciri-cirinya. Yang kedua, tidak akan luput dari syariat. Yang ketiga, dia itu istiqamah. Sedangkan ciri-ciri wali syaitan, dia jauh dari syariat,
dia tidak menjalankan syariat, dan yang terakhir pasti jauh dari amalan-amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya intinya adalah takwa. Kalau wali syaitan tidak takwa seperti itu. Berdasarkan syariat kalau wali Allah, kalau bukan wali Allah tidak berdasarkan syariat. Akhlaknya meniru Kanjeng Nabi, meniru auliyaus sholihin dan para sholihin seperti itu. Kalau wali syaitan jauh dari akhlakul karimah seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga video yang pendek ini bisa bermanfaat sehingga kita tidak terkecoh dengan penampilan seseorang mengaku-ngaku wali, karena waliullah itu tidak akan mengaku bahwa dirinya itu wali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.